karakteristik penghayatannya itu lebih kepada bukan asal nyanyi, terutama pada ayat-ayat. Kenapa? Ayat-ayat itu sebenarnya disusun oleh para ahli berdasarkan poinnya adalah dari kitab suci. Haleluyanya. Ya. Tadi dirinya juga lihat di gerakan. Ayat, ya coba. Baik, ya cukup, nggak apa-apa kasih tepuk tangan karena sudah mau. Begini, nanti akan jadi ngerti ya. Bapak Ibu yang biasa, bukan biasa, yang bertugas pemazmur pernah membaca pengantar atau redaksi apa kayak ini? Pernah tidak membaca pengantar yang depan ini? Halo. Itu biasanya kan tidak hanya kita ya, semua orang. Itu maaf saya tidak pamer karena kami itu juga suka menulis. Itu teman saya itu wartawan dan menulis buku psikologi banyak itu. Dan itu idenya banyak, saya juga memberi ide banyak, termasuk hari ini. Kok tertarik wartawan umum dan orang Katolik wartawan mengikuti ini baru kali ini? Ternyata maksud yang sudah ada itu karena tidak dibaca. Ini di sini pertemuan umum, Mas berkata, halo. Kalau hai deh. Halo. Supaya nggak biasa tak kasih nada. Halo. Malas. Hai. Halo. Halo ya hai gitu dong. Hai. Oke, biar. Jadi ternyata hampir semua pemazmur itu tidak membaca atau belum membaca dengan sungguh. Padahal kalau membaca itu nggak usah diomongkan, nggak ngerti harusnya. Begini, saya rangkum. Mazmur tanggapan itu punya fungsi, nanti bisa dibaca itu ya. Punya maksud. Terus saudara-saudariku maksudnya apa? Ada yang tunjuk jari? Yuk belajar merespon yuk. Tunjuk jari. Kalau itu sudah ada baca aja kok malah diam semua loh. Ini kadang-kadang kita itu gitu ya. Oh sudah ada kok. Nanti dibaca sendiri ya. Ya. Coba Pak, baca Pak. Baca Pak. Mazmur tanggapan memiliki makna liturgis serta pastoral yang penting karena menopang permenuhan atas sabda Allah. Yang kedua, Mazmur tanggapan hendaknya sesuai dengan bacaan yang bersangkutan. Yang ketiga, Mazmur tanggapan dinyanyikan dengan ulangan atau tanpa ulangan, bentuk ulangan diutamakan. Berikutnya, ayat-ayat Mazmur dilakukan, dijelaskan dengan jelas dan tidak terlalu cepat. Berikutnya, Mazmur hendaknya dibawakan dengan penjiwaan yang tepat,
sesuai dengan isi, bentuk, dan suasana mazmur. Berikutnya, pemazmur melakukan ayat-ayat mazmur dari mimbar agung. Berikutnya, kalau mazmur tidak dilakukan, hendaknya didaraskan. Sudah mendengar atau mengikuti membaca tadi? Tapi nanti jangan hanya berlalu ya. Nah, lalu prakteknya bagaimana? Yang perlu kalau tentang not nanti diperbaiki. Jadi karakteristik penghayatannya itu lebih kepada bukan asal nyanyi, terutama pada ayat-ayat. Kenapa? Ayat-ayat itu sebenarnya disusun oleh para ahli berdasarkan poinnya adalah dari kitab suci, dari materi, dari karya keselamatan yang dirayakan di situ. Lalu yang paling penting lagi akan mengantar ke bagaimana Yesus bersabda. Maka kalau saya pelajari, saya tahu betul pemazmur itu ya kalau nggak ada yang lain ya boleh lah. Jangan suara bass. Kalau ada yang dan juga jangan suara alto yang gede banget, sehingga kecenderungannya nada dasar yang sudah situ diturunkan sampai organisnya turunnya kok sampai berapa 3 ya? Ini D malah jadi apa? Aku sih nggak sampai. Oke, kalau itu masih latihan nggak ada yang naik. Tapi kalau sudah bisa hari-hari besar ya, pasca Natal yang dipilih yang standar. Saya belajar serius, makanya kalau pemazmur itu yang paling pas adalah suara sopran, setidaknya bisa sopran. Kalau yang laki-laki ya tenor, bagus persis, saking persisnya bukan T1, T2, kedua, terlalu tinggi. Dan ini sudah disiapkan oleh para ahli begitu. Ya. Oleh karena itu syairnya itu harus lebih jelas.